Shalom untuk kita semua. Mari kita dalam kesempatan ini membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Amsal 24 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang akan kita lihat di sini lewat firman Tuhan ini, lewat dua ayat ini. Yang pertama, kita melihat bagaimanakah kehidupan ataupun akhir hidup dari orang berdosa. Lalu yang kedua, apakah tanggung jawab kita sebagai orang percaya terhadap mereka? Mari kita lihat bagian yang pertama. Katakan tadi, bagaimanakah keadaan ataupun akhir hidup dari orang berdosa? Di sana dituliskan di ayat yang ke-11, mereka itu diangkut untuk dibunuh. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Artinya akhir hidup mereka jelas, ya. Di luar Kristus, maka masa depan mereka sama seperti orang yang akan diangkut untuk dibunuh. Sama seperti orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kita tahu ini artinya apa, ya. Bahwa tidak ada keselamatan, tidak ada hari depan yang cerah, masa depan yang cerah bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang yang hidup dalam kejahatan, bagi orang-orang yang di luar Kristus, orang-orang yang jauh dari Tuhan. Maka akhir hidup mereka digambarkan di sini sebagai orang yang akan diangkut untuk dibunuh, sebagai orang-orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Tahu Alkitab mengajar kita bahwa di luar Kristus maka orang-orang akan berjalan lurus menuju kepada kebinasaan kekal di neraka itu, terpisah dengan Allah selama-lamanya. Di bumi ini mungkin ada sebagian orang yang mengecap berkat-berkat Tuhan, tapi sekalipun demikian berkat Tuhan itu tidak membawa mereka kepada keselamatan kekal di surga itu. Di bumi ini mungkin mereka menikmati berkat Tuhan, tapi tanpa iman kepada Yesus, maka sesungguhnya mereka akan binasa selama-lamanya di neraka. Lalu apa tanggung jawab saya dan saudara? Apakah kita harus berpangku tangan, berdiam diri, tidak mau peduli? Tentu tidak. Lewat Amsal Salomo ini kita diingatkan Tuhan kembali, bebaskan mereka, selamatkan mereka. Berdoalah bagi mereka, pedulilah kepada mereka, bersaksilah bagi mereka. Lewat perkataan kita tentunya, perbuatan kita, kasih dan juga kekudusan hidup kita. Bagaimana Yesus yang tinggal dalam kita, yang sudah kita terima dalam iman, dengan cuma-cuma itu yang harus kita beritakan. Ceritakanlah nama Yesus yang berkuasa menyelamatkan mereka. Beritakanlah firman, baik tidak baik waktunya. Beritakanlah Injil sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Dimulai dari lingkungan di mana kita berada. Tengah-tengah gereja kita, jangan berpuas diri ketika orang-orang berkumpul di gereja, tapi tanpa iman kepada Yesus mereka akan binasa. Beritakanlah Injil, baik tidak baik waktunya. Di lingkungan di mana saudara bekerja, bersaksilah bagi mereka tentang Yesus, supaya anugerah Tuhan turun juga atas mereka. Belas kasihan Tuhan juga turun atas mereka. Mari kita peduli, mengasihi mereka. Mari kita berdoa, Tuhan tambahkanlah kasih-Ku kepada mereka, kepada jiwa-jiwa yang berjalan lurus menuju kepada kebinasaan di neraka itu. Supaya kita mengambil waktu, memberi diri untuk berdoa,
mengambil waktu untuk berdoa, memberi diri untuk bersaksi bagi mereka. Kiranya Tuhan menolong kita dan nama Yesus dikumandangkan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.